pas dia ngeliat gini, itu handphone cewek telanjang. Cewek telanjang dan orang yang nelfon capture. Yes, hari ini kita mau bicara ya, hari ini kita mau diskusikan mengenai penipuan yang sering terjadi, ya. Fake job. Fake job, ya. Yes. Untuk mencari lowongan pekerjaan, tapi penipuannya bisa uang dan lain sebagainya. Ya, bisa seksual juga. Ya, gitu. Dijadiin PSK, dijadiin LC, bla bla bla. Karena kan banyak sekarang kayak penipuan-penipuan untuk jadi buat model agency atau mungkin ya kita nggak salahkan semuanya loh maksudnya, tapi banyak ada hal-hal yang lain. Penipuan itu bisa macam-macam, penipuan uang gitu dari multi level untuk penggandaan uang dan lain sebagainya. Tapi kedoknya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan atau penambahan income, tapi ternyata adanya penipuan dan bukannya untung malah jadi buntung gitu. Ya. Gue pernah sih beberapa kasus gue tanganin. Salah satunya adalah penipuan berkedok hadiah iPhone. Dan itu mereka ngincernya anak-anak SMP, terutama gender cewek. Jadi itu maksudnya gimana ininya? Jadi di blast. Modusnya gimana? Modusnya di blast WhatsApp. Oke. Dan kamu kalau klik ini, kalau kamu kirim foto, kamu akan dapat iPhone terbaru. Oke. Dan dia mulai kirim foto, korban ini kirim foto. Maksudnya foto dia. Foto sendiri. dia. Iya. Tiba-tiba boleh nggak kancingnya dibuka satu? Karena mungkin udah terngiang-ngiang dengan iPhone baru, dibuka kancingnya. Yang lama kelamaan airnya cuma pakai bra. Cuman pakai airnya bikini. Dan akhirnya si penipu ini mulai WhatsApp lagi, kayak ngancem ya? Ngancem. Kalau kamu nggak transfer sekian, kita akan blast foto kamu ini kemana-mana. Wow. Kayak begitu. Dan iPhone-nya ya nggak pernah ada. Iya, gue juga punya temen tuh, dia bilang pernah cerita dia mencari lowongan kerja untuk di kafe. Terus disuruh datang ke satu tempat untuk interview. Ternyata di situ dia terjebak gitu, untuk suruh kasih uang dulu, katanya 3 juta terlebih dahulu gitu. Iya, suruh bayar. Iya, suruh bayar 3 juta terlebih dahulu. Ternyata itu nggak benar lah. Ya kedok ya gitu. Tempatnya juga udah nggak benar segala gitu. Tapi kan kasihan ya kalau menurut gua, banyak orang juga yang benar-benar mau cari kerjaan gitu, dan kita nggak salahkan gitu. Dan banyak sekali penipuan-penipuan seperti ini gitu. Nah, kira-kira nih kalau untuk teman-teman kita yang nonton podcast temenan nih kan pasti juga banyak ya terjebak untuk mereka dapat either itu extra income atau menjadi income utamanya gitu. Nah, kira-kira itu gimana ya untuk bisa ngatasin untuk yang namanya fake job gitu ya? Ya, kita mesti wise ya dalam memilih apa ya. Apalagi waktu kita datang di interview pekerjaan. Kalau emang tempatnya udah gecko, tempatnya udah kok gecko sih, ghetto. Gecko tuh ini. Gecko apa? Apa tuh yang di Bali? Gelato. Gecko itu yang di Bali tuh tokek. Oh, tokek. Jadi kalau tempatnya emang udah mengerikan, mencurigakan lokasinya, terus dimintain uang tadi yang lo bilang, kita mesti wise bahwa ini mengarah ke fake job, ke penipuan. Bisa jadi sampai ke pemerasan, sampai bahkan ada lagi yang kayak human trafficking malahan kadang-kadang. Ya, karena gue pernah juga nanganin satu kasus cewek, dia dari Mojokerto. Dan dia terima lowongan pekerjaan ini di salah satu pulau di Indonesia. Ternyata ujung-ujungnya dia dijadiin LC. Dan kayak diperbudak dia. Kayak jadi human trafficking. Kalau dia diancam kalau sampai lari, sampai keluar, dia akan dikejar, dibunuh lah, apalah keluarganya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya thank God ya, dia waktu itu telepon dan ada teman-teman di pulau ini yang gercep, langsung ditolongin. Karena dia udah kaget banget, dia udah trauma lah, jadi trauma. Ya kasihan kayak gitu kan, mereka terjebak ya, karena intentionnya nggak kesana, tapi udah masuk ke sindikat seperti itu, ya dia nggak bisa keluar juga kayak gitu. Iya. Mungkin kalau ada
ada teman-teman yang nonton podcast ini dan punya pengalaman-pengalaman kayak gini, mungkin bisa lah tulis di kolom kita ya, di kolom kita untuk. Tapi sebenarnya fake job ini bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin lagi cari karir atau cari peluang pekerjaan, tapi ini juga di level-level atas juga loh, J. Iya, iya. Maksudnya kan karena ya kita tahu lah banyak fake job ini kan maksudnya bukan hanya fake job, fake reward juga ya, Iya. gitu yang dijanjikan gitu, naruh uang di sini dalam bentuk apapun juga ya. Iya, iya. Tapi yang akhirnya yang pertama-tama mungkin dapat keuntungan gitu, tapi lama-lama malah bukan keuntungan, malah habis semua hartanya. Iya, iya. Gue selalu punya prinsip gini lah, high profit is high risk Ya. gitu. Nah banyak orang tuh ya tergiur untuk dapat profit yang cepat. Ya. Makanya kalau kita lihat kan, ya kalau kita taruh uang di bank kan interestnya sangat kecil gitu. Ya. Sehingga banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk di luar sana untuk memanfaatkan orang-orang seperti ini gitu. Ya. Dan yang gue kenal tuh bukan orang-orang gak punya gitu. Orang-orang punya pun juga bahkan orang-orang yang cukup berpendidikan baik gitu. Itu tetap banyak tergiur kayak gitu. Ya. Dan akhirnya bukan dia aja yang dikorbankan, rumahnya dilepas gitu. Semuanya, bahkan satu keluarganya mengalami kehancuran karena ya itu, baik fake job, fake offer atau fake reward gitu. Ya. Mungkin peran orang tua juga penting ya dalam mendidik anak-anak. Supaya waktu mereka lulus kuliah, lulus sekolah, dan mereka mulai menerima lowongan pekerjaan, mesti ada peran orang tua untuk mendidik bahwa ternyata fake job ini real, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Dan kayak ada kasus penipuan lagi kayak video call sekarang. Itu gimana tuh maksudnya? Video call kadang-kadang kan kayak ada sahabat kita ya, yang seneng banget video call. Ternyata ini bisa dipakai juga buat ajang penipuan. Jadi ada teman gua waktu itu ngangkat video call. Untung dia ngangkatnya begini karena dia lagi ngapain gitu. Dia ngangkatnya pas dia ngelihat gini, itu handphone cewek telanjang. Cewek telanjang dan orang yang nelfon capture. Kan ada namanya. Maksudnya kalau kita ngelihat begini, foto kita kan ada di dia. Video kita kan. Untungnya dia lagi begini. Cuman ada namanya kan. Ada nomornya. Iya. Ada nomornya di screenshot, mulai diancam-ancam. Kamu ya gini saya sebarin ke keluarga kamu, bla 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 bla. Nah, jadi orang tua yuk kita ngelihat juga yuk ngelihat ke luar dunia kita yang apa yang sedang terjadi. Iya. Bahwa banyak orang sekarang punya niat jahat, apalagi lewat dunia digital, dunia sosial media dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua itu penting. Dan juga sebenarnya karena segala sesuatunya kan mereka mau yang instan ya, instant to be rich, instant to bisa sukses, dan juga pengaruh sosial media yang begitu kuat ya, melihat perbandingan gitu, bagaimana orang-orang terutama kaum milenial di usia 30-35 udah mimpin perusahaan, doing very well gitu ya. Mungkin nggak punya perusahaan juga, tapi kita lihat apa yang mereka lihat, kepunyaannya mobil mewah, terus baju-baju, sepatu dan lain sebagainya. Itu kan jadi tergiur ya orang untuk bisa atau berlibur atau punya sesuatu yang buat mereka ini sebenarnya kalau zaman-zaman dulu kita butuh kerja 20-30 tahun untuk bisa mencapai seperti itu. Dan jadi gue lihat nih bukan hanya orang tua untuk mendidik anak-anaknya juga, tapi orang tuanya juga harus bisa kasih contoh gitu. Exactly. Karena itu kan yang banyak yang terjebak itu seperti kayak ya masalahnya gue nggak perlu sebut lah apa bisnisnya, tapi yang terjadi the last 3 years ini kan yang tadinya fast money, bahkan orang-orang udah nggak mau lagi untuk bisnis yang gue punya temen dia bangun usahanya itu udah dari 20-30 tahunan. Nah anaknya tuh lulus kuliah dari Amerika udah malas nerusin perusahaannya gitu. Padahal usahanya very legit gitu. Karena buat dia uangnya kecil gitu. Uang untuk keuntungan 200 juta, 300 juta sebulan ya for him nothing. Karena dia bisa mendapatkan 200-300 juta tuh sehari kayak gitu. Nah kayak gitu kan kadang-kadang kita juga harus kasih contoh ya, teladan ya maksudnya. Kalau memang usahanya itu legit dan bisa memberikan keuntungan segitu, it is okay gitu. Tapi kalau cuman hanya mau melihat rewardnya aja, nah makanya kadang-kadang fake job itu either memang ada atau we create juga kayak gitu. Kan banyak orang yang memulai seperti itu, gitu. Menawarkan nanti baru 2-3 tahun nggak jalan, dianya untung, terus kemudian ya dirugikan ya orang yang lain. Sama ini ya mungkin ya kan di era informasi kayak begini,
kita gampang sebenarnya dapetin informasi. Jadi kalau emang ada lowongan pekerjaan kan kita bisa search ya. Ini PT-nya apa, bonafit apa enggak, udah established berapa tahun. Kan kita bisa gitu. Kadang-kadang orang karena mau rewardnya aja, karena mau uangnya cepet, mau get money fast dan lain sebagainya, akhirnya udah nggak ngelihat gini-ginian, udah gelap mata. Soalnya kayak gitu juga kadang-kadang ada yang bisa dilihat, ada yang memang mereka create. Ya, kayak misalnya bicara saham. Ya sebenarnya saham yang nggak bagus dibikin bagus dulu gitu, seakan-akan bagus, orang masuk tapi sebenarnya dalamnya keropos gitu. Terus ya pada waktu mereka mau tarik ya nilainya udah habis nilainya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh benar-benar harus peka. Kalau menurut gua kalau memang kita belum di bidangnya itu, kita jangan gampang tergiur dengan janji-janji orang gitu. Kan biasanya kita datang di kafe dijelasin segala semuanya. Semuanya kan pasti di depannya kelihatannya semuanya wah bagus banget gitu. Prospek untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cepat itu pasti selalu kan hal-hal yang bagusnya aja yang dijelaskan gitu. Iya, betul banget. Dan biasanya orang tuh terjebak di situ menurut gua gitu. Lo punya gak pengalaman ditipu saat deal project apa atau kerjasama sama orang lain? Ya gue ada 2 sih. Satu sih memang itu luar biasa. Jadi waktu gue mulai dalam karir gue pada saat waktu itu dan waktunya gue harus ngambil satu gedung pada waktu itu. Dan kita kan cari pendanaan. Jadi waktu pendanaan itu kita mau dapat loan dari bank. Kita udah coba sampai waktu itu 10 bank gitu. Udah sampai mau hampir tembus tapi nggak tembus juga karena nggak gampang juga. Nah waktu itu ada satu orang datang dari kenalan gue juga, dia bilang nih bisa dapat dana gitu dari luar negeri gitu. Jadi lewat orang ini. Jadi kita ketemu waktu itu di Grand Hyatt. Jadi sama tim leaders gue kita ada 8 orang karena dia nggak mau pertemuan itu terbuka. Jadi kita harus ke VIP room untuk dinner. Jadi gue ingat banget waktu itu dinernya aja dulu aja itu kita bayar hampir 10 juta gitu. Dan dia ngejelasin bahwa dia ini sama foto-fotonya, sama foto-foto orang-orang topnya di Indonesia gitu. Gua kenal orang-orang ini top konglomeratnya. Jadi lagi bangun satu gedung-gedung yang lain. Jadi dia pun ngebantu untuk mendanai gitu. Jadi gue ngeliat foto-foto wah legit banget nih orang gitu. Terus kantornya ada di Sudirman waktu itu dekat sebelum Bundaran HI, ada di sebelah kiri itu di gedungnya kantornya seperti itu. Nah tapi gua ini harus masukin dulu 100 juta gitu. Nanti dapatnya itu sekitar 10 M gitu untuk tahap yang pertama. Jadi waktu itu ya kita akhirnya ya tergiur juga ya. Maksudnya ada satu kesempatan kita lihat kantornya ada dan kita cek memang kantornya ada minggu depannya gitu. Dan dia kasih lihat tuh tabungannya dari buku dari kantornya, balance-nya dan balance-nya waktu itu ada uang ada ratusan miliar gitu. Dia sempat kasih lihat walaupun nggak kasih lihatnya nggak terlalu lama gitu. Jadi sama orang gua sama yang kenalin sama orang tersebut dan orang gua juga ngecek ke kantornya ada legit dan itu sesuatu kayak wow seperti kayak ketemu padang apa ya kayak danau di padang gurun gitu. Jadi tapi kita kan akhirnya ketemu lagi kedua kali, pengen tahu kan pastinya gitu. Jadi kita kumpulin uang tuh harus sampai sekitar ya berapa ratus juta itu untuk mendapatkan dana yang lebih besar gitu. Dan ternyata setelah berapa kali ketemu dan waktu kita mulai kumpulin duit gitu. Dan setelah kasih, itu orang itu bisa dihubungin susah, nggak tahu kemana. Dan yang luar biasa tuh kantornya bisa hilang. Ternyata itu mereka cuma kontrak berapa bulan gitu atau berapa saat. Waduh itu sih pengalaman yang sangat luar biasa banget gitu. Jadi dia punya foto, dia punya rekanan, terus dia ajak kita makan ada 3 kali atau 4 kali, harus di tempat-tempat yang private, yang mahal, hotel-hotel mahal, itu harus bayar makannya aja berapa gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak pernah terlupakan kayak gitu. Niat banget tuh nipunya sampai kayak gitu. Iya. Dan sampai ternyata dia memang sindikat gitu. Dan dia udah lakukan ini ke beberapa tempat setelah itu baru kita tahu gitu. Itu satu. Terus yang kedua waktu gua masih
masih umur berapa ya, 15-16an gitu. Jadi waktu itu lagi jalan-jalan di mall, ya ada orang gitu ngelihat, wah kamu mau nggak buat model iklan gitu. Ya memang gue bukan profesi di situ, tapi dia kasih tahu lumayan nih dapatnya segini-segini gitu. Gue pikir oke banget gitu ya. Ya cuman buat foto-foto aja kan nggak susah. Dikenalin lah gitu sama salah satu orang di bidang ini yang sangat terkenal juga di Indonesia. Ya udah kita kenalan gitu. Terus habis itu gue inget banget diajak dulu di Hilton tuh ada namanya Pizzeria Iya, gitu. iya, Pizzeria kan. Nah itu kan biasanya Ada band-band danonya. dari Filipina kan yang Iya, iya, yang iya. nyanyi kan. Ya udah gue pergi sama dia. Ini cowok gitu. Gay juga gitu. Dan dia mau dia ngaturnya gitu semuanya gitu. Gila pas waktu udah sampai di situ juga baru duduk segala semua. Wah tangannya udah langsung meraba-raba kemana-mana gitu. Oh ya? Iya. Cuman maksudnya ya kan kamu mau dapat iklan buat semua saya yang pasti bisa golin segala gitu. Tapi habis ini kita langsung check in aja ke hotel segala. Jadi gua ngelihat tuh bayangin ya kalau orang yang desperate ya. Kalau misalnya dalam kondisi keuangan gitu. I think bisa mereka jatuh dalam hal seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi dua hal ini, satu adalah sindikat yang mengatur semuanya dengan sangat luar biasa. Satu lagi yang hal yang sering terjadi secara umum gitu. Wow. Iya. Itu waktu di zaman gue terkenal dengan istilah casting couch. Ya, something like that kali. Ya, Tapi gue gak ngerti itu istilahnya apa tuh maksudnya casting couch. tuh buat casting tuh biasanya Ya casting gue tahu, tapi casting couch itu. ya buat bintang film kan. Biasanya kan di studio, tapi ini di kursi, di couch. Oh, oke. Maksudnya diajak berhubungan seks gitu Iya, loh. iya. Calon-calon talentnya gitu loh. Itu terkenal banget istilah itu. Ya, gue rasa juga sampai sekarang juga masih ada ya banyak Masih seperti ada, itu ya. masih ada. Ya, kita nggak bilang semua agensi seperti itu, Iya, tapi maksudnya ada lah. Iya, gitu. tapi lucu juga ya kalau itu termasuk di fake job dan orangnya ternyata dapat job beneran, harus melewati proses berhubungan seks sama orang nggak kenal dan lain sebagainya. Itu kan balik ke value kehidupan kita. That's right. Ya. Dan peran didikan orang tua. Ya. Jadi waktu kita punya value yang tinggi kayak lo gitu Ya. di pizzeria di gitu-gitu kan pasti no gitu loh. Padahal gue saat itu juga sebenarnya butuh uang itu. Iya, cuman kan karena value kita kan kita nggak mau downgrading gitu loh istilahnya. Iya. Jadi itu penting banget karena orang yang nggak punya value biasanya langsung gas aja udah. Iya. Yang penting gue dapet job itu segala macem. Dan banyak sih Iya. gitu untuk bisa mencapai, maksudnya bukan sexual abuse saja, tapi maksudnya value untuk misalnya orang di corporation. Iya. Mereka bisa mengorbankan teman-temannya untuk mencapai karir gitu. Oh iya. Dan itu ya kembali lagi itu kan sebenarnya hampir sama kayak fake job ya sebenarnya. Iya. Mereka boleh bisa mencapai sesuatu tapi ya ada pengorbanan yang harus dilakukan gitu. Dan pengorbanannya itu bukan kadang-kadang dianya yang berkorban seperti yang kita bicarakan, misalnya kehilangan duit atau misalnya sexual activity, tapi ngorbanin orang kayak gitu. Iya. Ya untuk bisa mencapai apa yang dia mau. Ya, gitu. mencapai tujuan pribadinya. Iya. So, jadi pengumpulan data informasi itu penting dan knowing our worth, our value itu juga penting banget supaya kita nggak kejebak dalam fake job dan tawaran-tawaran yang menipu yang bisa merugikan kita. Apalagi sampai ke aktivitas seksual dan lain sebagainya. Kita ngorbanin tubuh kita segala macam hanya untuk dapetin ya gitu-gituan. Jadi value dan collecting data itu penting banget di era informasi kayak gini. Dan itu kan sebenarnya kembali lagi karena pengaruh dari apa yang kita lihat saat ini, sehingga kita memperbandingkan dan kita mau mencapai satu tujuan itu dengan cepat. Tapi sebenarnya di luar daripada itu, kalau kita kerja sungguh-sungguh, pasti sih ada jalan gitu untuk kita bisa dapat karir yang terbaik. Ya seperti kita bicara kemarin di podcast sama si JB Harold kan, ya bagaimana dia mulai dari bawah gitu, tapi dia bisa bicara personal branding kan gitu, tapi kan value-nya itu kan, ya value-nya itu karena dia punya value, sehingga karirnya bisa terus naik dan bukan hanya nasional tapi bisa dipercayakan sama ke internasional. Oke guys, kalau ada yang mau bertanya
tulis langsung di kolom komen atau DM ke Instagramnya housetops.kreasi. Alright. Kita time. food testing. Food testing. Food testing. Yuhuy. Kita food testing. Ini produk dari Gunung Semeru, Jawa Timur. Ini food testing atau dessert testing? Food snack testing. Ini keripik ubi ungu. Mereknya? Wow, Ya. naturally delicious, Ya. Gue punya tasty and crunchy. Gue punya vegetable chips. Jadi mereka punya konsep nih snack from the earth. Karena memang dari perkebunan ubi di Jawa Timur, Gunung Semeru. Ubi ungu. Gak punya semua yang ungu ya? Hah? Gak punya ungu, gue campuran ya? Ungu. Mau tukeran nggak? Boleh. Oh, boleh banyak. Ini ada berapa macam rasa ya? Ada yang banana. Enak. Purple sweet potato chips. Boleh nih buat nonton bola. Nah. Tukeran dong. Udah gue cobain Orang semuanya. tua gampang dibohongin. Kasih komentarnya dong. Kasih komentar. Kalau ini rasanya kayak rada aneh. Ya. Yang purple sweet potato, menurut gua rasanya rada nggak sesuai. Ya. Kalau itu enak yang lainnya. Ini enak. Ini enak banget. Ya. Kalau ini gua nggak bisa describe, cuma rasanya nggak rasa kayak ubi. Ya. Ya ubi kan macam-macam. Ini bikinnya di slice kecil-kecil, terus digoreng. Tapi teksturnya oke. Teksturnya oke, renyahnya oke. Cuman rasanya ternyata ini yang ini 8. Nah, ini oke lah, 7 masih dapat lah, 71 lah, 7,1. Kamu cek koma-koma sih? Hah? Life itu is not as simple as you think. Oh, mantap. Dia keluarnya kelihatannya simple, Orang tua bersabda dengerin. tapi di dalamnya itu kompleks. Jadi kita nggak bisa 7,1. kayak cuma 7, 8. Kita harus appreciate di balik semuanya itu. Wah. UMKM. Tapi gue sih salut sih. Ini kemasannya sih cakep sih. Buatan Indonesia. Snack dari Indonesia. Nah kalau gue kasih itu sih, ini 7,1. Itu Ini 8. 8,7 lah. Ini 6 lah. Ya? Oke. See ya.